الحمد لله رب العالمين. Muraqabah, pengawasan Allah ini tidak hanya meliputi aktivitas dhahiriyah, apakah ucapan, apakah perbuatan, tetapi juga termasuk aktivitas batiniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Mushola Al-Hikmah Al-Kandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal muraqabah ini terbagi dalam dua aspek dari pengertian ihsan tadi itu. Al-ihsan antabudallaha ka'annaka tarahu, menyatakan bahwa ada upaya aktif dari seorang hamba untuk mencari Allah, untuk mencari wajah Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Ini satu bentuk subjek aktif. Seseorang memang sengaja ingin memperoleh Allah, kan maknanya seperti itu. Sehingga dia beribadah, dia sholat, gitu. Ingin berjumpa dengan Allah. Bedanya itu. Adapun yang kedua tadi, fa innahu yaraka, bahwa sesungguhnya Allah melihat engkau. Ini memposisikan hamba ini sebagai objek. Sebagai objek. Jadi kalau gampangannya gini, bakal ditanya, kenapa kok sholat? Kenapa kok nggak mau meninggalkan sholat? Saya kalau meninggalkan sholat nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi motifnya kalau yang pertama tadi adalah mencari untuk bertemu dengan Allah. Kalau yang kedua motifnya tadi ini adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ini bedanya. Maka seseorang, dan ini derajatnya berbeda antara beribadahnya karena mencari Allah, mencari karunia Allah. Ini nanti kalau dikurang bisa menjadi beribadah karena ingin mendapatkan surga. Ini kalau yang kedua tadi itu beribadah dikarenakan takut neraka. Ini dua-duanya boleh dan ini mulia. Karena baik mencari surga maupun takut kepada neraka sebagai motif ibadah itu memang disyariatkan. Banyak ayat-ayat wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat seperti kita baca tadi. Wa 'amilus sholihati kanat lahu jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman, beramal soleh nanti kelak mendapatkan surga firdaus. Misalkan, carilah surga, tempuhlah, gapailah surga, itu perintah Allah. Kemudian kita juga diperintahkan untuk takut
fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Ini sering Pak kita sampaikan. Dan kemuliaannya tentu lebih mulia orang yang menyengaja berikhtiar untuk senantiasa mencari wajah Allah. Kok mencari wajah Allah gimana sih? Ingin bertemu Allah maksudnya gimana sih? Kita ingat dalam salah satu hadis qudsi dijelaskan, wahai hambaku, sesungguhnya aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Ini hadis qudsi yang panjang, artinya seperti itu. Aku lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Wahai hambaku, aku haus, kenapa engkau tidak memberi aku minuman? Kemudian hamba itu menjawab, wahai Allah, Rob yang pemelihara, penguasa seru sekalian alam, mana mungkin kau sakit, padahal engkau maha perkasa dari seru sekalian alam. Mana mungkin engkau lapar, padahal engkau maha kaya seru sekalian alam. Mana mungkin engkau haus, padahal engkau maha mencurahkan rahmat bagi seru sekalian alam. Kemudian Allah menjawab dalam hadis qudsi itu, wahai hambaku, sekiranya engkau mendatangi hamba-hambaku yang sakit, menjenguk, membesuk, maka engkau dapatkan aku di sisinya. Sekiranya engkau mendatangi dan memberi hamba-hambaku makanan kepada hamba-hambaku yang kelaparan, dan memberikan minuman kepada hamba-hambaku yang kehausan, sesungguhnya engkau dapati di sisinya. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Allah atau eksistensi Allah, baik zatnya maupun maknanya, ini memang berada di tempat-tempat yang Allah tunjukkan. Berada di tempat-tempat yang Allah tunjukkan. Masjid, musola, masajid, musola itu adalah termasuk Baitullah atau rumah Allah. Apalagi Masjidil Haram, di dalamnya ada Ka'bah, itu Baitullah. Itu apa kemudian berarti Allah nongkrong mak bedundu ada di sana? Bukan zatnya yang dimaksud, tetapi jangkauan rahmat Allah ada di sana. Dan ketika mendatangi orang sakit, menjenguk, kita dapati rahmat Allah di sana. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lain, ketika seseorang menjenguk orang yang sakit, ini penting Pak. Makanya saya bikin program ke anak-anak itu, besuk pasien di rumah sakit seminggu 2 kali, Selasa, Jumat, untuk mendatangi, mendoakan. Karena apa? Jika seseorang mendatangi orang yang sakit, menjenguk, besuk, selama yang besuk itu ada di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat yang sama mengirim 70.000, bayangkan 70.000 malaikat untuk terus menerus selama yang jenguk itu masih belum pulang, masih berada di samping orang yang sakit itu, didoakan keselamatan, didoakan rahmat, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar sekali faedahnya. Saya kemarin hitung-hitung waktu perjalanan, ada lapangan. Ini lapangan nggak terlalu besar. Ini kalau isinya 10.000 orang aja sudah penuh. Saya bayangkan kalau 70.000 orang saat berapa? Itu baru manusia. Bagaimana kalau malaikat dengan bentuk aslinya? Yang Allah alam seperti apa? Tapi informasi dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril itu pernah menampakkan bentuk aslinya. Itu dengan 700 sayap, 700 sayap, besar dan dengan 700 sayap. Ini Masya Allah. Dan kita nggak bisa bayangkan seperti apa hakikat bentuk asli malaikat itu seperti apa. Karena memang itu pengetahuan itu tidak diberikan kepada manusia, dan kita memang tidak disuruh atau tidak diperintahkan untuk meneliti tentang pengetahuan hal-hal yang gaib, bentuk malaikat, bentuk jin, apalagi bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup meyakini bahwa Allah itu demikian dengan 99 sifatnya itu dalam Asmaul Husna. Kemudian malaikat itu juga demikian, bahwa mereka diciptakan hanya untuk
patuh bertakwa kepada Allah, patuh kepada Allah, dan jin juga diciptakan dengan konsep penciptaan yang demikian, tetap diikat oleh peraturan sebagaimana manusia untuk bertakwa dan untuk taat beribadah kepada Allah. Tapi juga sebagaimana manusia ada yang kafir, ada yang mukmin. Jin tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Muraqabah tadi itu adalah kesadaran seorang hamba yang secara terus-menerus, tidak hanya sekali-kali, terus-menerus. Dawamu ilmil abdi, dawam itu secara langgeng atau terus-menerus, pengetahuan yang secara terus-menerus bagi seorang hamba. Wa tayakunihi bitilahil haqqi subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi, merasa dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam hal ala zahiri wal batini, baik dalam urusan zahir maupun urusan batin. Ini kita urai urusan batin itu adalah urusan hati, Pak. Maka muraqabah itu juga terklasifikasi meliputi 3 komponen, yaitu zahir, yaitu yang zahir. Yang zahir itu adalah lisan, ucapan-ucapan, dan bil jawari dengan anggota badan, perbuatan. Jadi jawari itu termasuk lisan sebenarnya. Cuman lisan itu secara spesifik bisa melahirkan hukum tersendiri dari tangan, telinga, kaki. Maka pembagian muraqabah ini 3. Pembagian yang zahir itu terdiri dari lisan, ucapan yang dihasilkan oleh lisan, yang ini sebenarnya juga jawari. Dan jawari secara umum perbuatan anggota badan, ya, sholat misalkan, mencangkul misalkan seperti itu, nonjok orang seperti itu, bacok atau mukul binatang misalnya, itu jawari. Ini tidak lepas dari pengetahuan, tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan, kita berpikir, kita membaca Al-Quran, kita misuh-misuh, misalnya kita menggerutu misalnya, semua di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hati, ini keikhlasan kita. Dikala kita melakukan satu kebaikan yang di mata manusia, yang di mata seumumnya manusia adalah kebaikan, tapi Allah tahu apa yang sesungguhnya berkecamuk di dalam hatimu. Kita sholat subuh berjamaah tiap hari, gitu. Fisik kita datang, lisan kita sholat, bacaan sholat, tapi hati ini tidak lepas dari pengawasan atau tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk, maaf ya, kalau ada seseorang misalkan, seseorang rumahnya di dekat satu masjid, tapi dia kalau sholat itu tidak ke masjid itu atau tidak ke musola itu, tapi jauh di tempat lain, padahal dia sedang mukim. Beda kalau sedang memang perjalanan. Ini Allah Maha tahu apa motif orang itu. Allah Maha tahu apa motif orang itu. Dan motif itu bisa baik dan bisa tidak baik. Bisa benar secara syara, bisa tidak benar secara syara. Misalnya yang dibenarkan syara itu adalah apabila seseorang sholat berjamaah, diketahui di situ imamnya bacaannya salah, yang salahnya ini sampai mengubah makna atau arti bacaan. Itu bagi orang yang paham, itu tidak sah bermakmum di belakang imam yang seperti itu. Apalagi kalau setelah ada teguran atau ada misalkan ada masukan tidak diindahkan. Itu ada loh Pak di satu tempat, bukan di sini ya. Itu satu musola atau satu masjid,
seseorang itu mewajibkan diri jadi imam. Kalau ada orang yang lain yang imam, ngamuk. Banyak nih bagi kasus seperti ini. Ya, muadzin juga di kampung saya itu. Dulu, sekarang almarhum ya, Allahumma ya Allahu yarham. Mudah-mudahan Allah mengampuni, merahmati beliau. Itu tukang adzan. Kalau sudah waktunya adzan, ya pastilah memang. Satu saat ada yang sudah masuk waktu, nggak diadzani, terus ada yang adzan. Sudah Allahu Akbar, dia lari-lari. Oh, jangan. Seperti itu. Imam juga sudah meninggal di kampung saya, Allah yarham. Itu. Saya itu masih mampu. Nah, gitu. Saya itu masih mampu. Jangan ikut-ikutan jadi imam. Begitu. Seperti itu. Nah, kalau ada tempat seperti itu, masjid, terutama ini imam, yang diketahui bacaannya salah, dan salahnya ini fatalnya itu apa Pak? Sampai mengubah arti. Ya, fatal yang sampai mengubah arti bacaan ini fatal. Ini kalau bisa diperbaiki. Tapi kalau dalam kasus yang di kampung saya itu nggak bisa udah. Nah, itu orang yang mengerti, dia tidak sah bermakmum di belakang imam yang bacaannya mengubah arti seperti itu. Tapi bagi makmum yang tidak tahu, sah, dan dosanya yang mikul imam. Seperti itu. Nah, barangkali motif seseorang yang tidak mau sholat di tempat sholat terdekat itu yang seperti ini yang disyariatkan, atau meyakini di situ dipraktekkan cara sholat yang tidak sesuai dengan syariat, misalkan ada kebid'ahan di situ misalnya, maka dia boleh yang mencari tempat yang lebih sesuai dengan syarat. Tapi kalau tidak ada udzur-udzur syar'i seperti ini, seseorang ya disunnahkan atau diperintahkan memakmurkan tempat sholat terdekat kalau tidak ada udzur-udzur yang dibenarkan tadi itu. Nah, ini Allah tahu motifnya apa. Apakah dia motifnya apa? Allah tahu. Ini menyangkut hati tadi. Maka muraqabah, pengawasan Allah ini tidak hanya meliputi aktivitas zahiriyah, apakah ucapan, apakah perbuatan, tetapi juga termasuk aktivitas batiniyah. Gitu Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.